Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas. Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah pandangan yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali, teman-temannya, dari saudara kita yang Muslim, ya, yang beragama Islam, yang tinggal di Mesir, di mana di dalam pemaparannya dia menyampaikan khususnya kepada saudara-saudara kita umat Muslim yang ada di Indonesia agar mereka bisa membedakan mana budaya dan mana yang menjadi kebiasaan dalam ajaran agama Islam, begitu teman-temannya. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan melihat bagaimana pemaparan dari saudara kita Muslim yang satu ini. Ini dia videonya. Lihat sejarah terlebih dahulu bagaimana Kristen bisa masuk ke Jazirah Arab. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, Kristen itu lebih awal dan lebih lama di Jazirah Arab daripada di Nusantara. Betul. Kristen datang ke Jazirah Arab itu pada abad kedua Masehi, jauh sebelum Islam datang dan jauh sebelum Islam muncul. Oke. Banyak sejarawan menyimpulkan kalau Jazirah Arab pada masa itu memiliki 3 kepercayaan yang mereka anut. Di antaranya kepercayaan Yahudi, kepercayaan lokal, dan kepercayaan Kristen. Ya. Kepercayaan Yahudi itu sudah lama banget di Jazirah Arab. Ini sudah banyak sejarah-sejarah yang bahasnya. Kalau saya bahas di sini, nanti lebih lama videonya ya tentu. Dan kepercayaan lokal juga udah lama, seperti orang-orang yang menyembah berhala, menyembah kuburan, dan lain sebagainya. Dan kepercayaan yang ketiga, yaitu kepercayaan Kristen. Itu tadi, pada abad kedua Masehi, sudah ada di negara Jazirah Arab. Dan pada masa itu, Kristen menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Salah satunya negara Mesir ini. Di negara Mesir, dan mereka memiliki nama tersendiri, yaitu gerejanya namanya tersendiri, yaitu Gereja Koptik Ortodoks, yang masih ada sampai sekarang dan pusatnya di Alexandria dan masih sampai sekarang juga. Betul. Dan buat kalian yang belum tahu juga, Kristen terbesar pada saat ini di Jazirah Arab di Timur Tengah itu ya di Mesir ini. Akan tetapi pemerintah Mesir sampai sekarang belum pernah mengadakan sensus dan belum pernah memberikan kepastian berapa sih jumlah pasti gitu dari penduduk Kristen di Mesir itu sendiri. Tapi dari orang-orang Mesir asli, mereka mengatakan kalau umat Kristen di Mesir ini ya sekitar ya 15-20% lah dari jumlah penduduk Mesir. Itu sekitar 15-20 juta penduduknya adalah Kristen, banyak ya. Yang dimana itu merupakan agama kedua berarti setelah Muslim. Jadi jangan heran kalau kalian datang ke Mesir itu banyak banget gereja-gereja. Bahkan di samping rumah saya itu ada 2 gereja. Bahkan berdampingan pula dengan masjid. Wow, keren sekali teman-temannya. Ini kalau di Indonesia bisa nggak ya berdampingan ya? Memang bisa sih, tapi kalau di kota-kota besar kayak di Jawa Barat gitu ya, kayak saya pikir ini sulit ya. Tapi kalau di tempat kita di Nias, ada juga yang seperti begitu teman-temannya, berhadap-hadapan malah ya, berhadap-hadapan, yang di sebelah kiri ada gereja, yang sebelah kanannya ada masjid, dan aman aja gitu loh ya. Jadi memang kenapa itu tergantung bagaimana kita mempunyai pemikiran yang positif ya, dengan pemikiran yang negatif tentunya pastinya tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Bagaimana yang di depannya itu ada masjid, lalu di depannya lagi ada gereja, ya itu mungkin sulit ya untuk dijalankan begitu ya, dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang waras itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Jadi makanya di sini kita melihat apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, agar saudara-saudara kita Muslim ada di Indonesia kebanyakan, tidak semua, tapi ya mereka boleh mengerti bagaimana sebenarnya untuk membedakan mana yang budaya dan mana yang memang kebiasaan dalam ajaran agama tertentu. Ya, oke, lanjut aja teman-teman, ini dia. Dan mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu bagaimana budaya mereka atau bagaimana kehidupan mereka di Jazirah Arab. Ya, ini sedikit berbeda dengan stigma orang Indonesia dengan Jazirah Arab atau budaya-budaya Arab. Orang Indonesia sering mengira kalau orang berpakaian Arab itu pasti Muslim, pasti stop, gitu kan. Tapi beda dengan di sini. Kalau kalian melihat orang pakai jubah, pakai sorban, itu belum tentu mereka itu Muslim, belum tentu mereka itu Kristen. Karena di sini orang Kristen pun menggunakan jubah, menggunakan sorban. Bahkan ada sebagian teman dari kita itu mereka
datang ke sini masih belum tahu ya. Terus cium tangan ke Oke. orang yang pakai sorban, pakai jubah, ternyata itu orang Kristen gitu. Ya nggak masalah Ya, juga sih. Tapi kan betul. mereka belum bisa membedakan kan gitu. Betul, betul. Dan itulah menjadi apa namanya pembelajaran buat kita. Kita harus membedakan mana itu budaya, mana itu agama. Begitu juga dengan orang-orang Indonesia. Ya. Kita harus tahu kalau sorban, kalau jubah itu ya budaya sini gitu. Betul. Kita nggak bisa klaim itu Betul. apa namanya punya Islam gitu, nggak juga gitu kan. Termasuk hijab Kita juga. boleh pakai sorban, pakai jubah itu bagus gitu. Saya juga pakai pakaian Muslim kan. Saya pakai peci gitu. Saya pakai pakaian Muslim. Tapi saya tidak mengklaim bahwa semuanya itu punya Indonesia gitu. Karena mereka punya budaya tersendiri gitu. Dan Oke. mereka memiliki hak gitu. Ya. Orang Kristen juga memiliki hak memakai budaya itu karena mereka budayanya budaya Arab yang ada jauh sebelum Muslim datang gitu, Islam datang gitu. Yes. Dan begitu juga orang-orang Kristen di sini juga nggak harus ikut-ikutan pakai budaya-budaya Barat, walaupun Kristen banyak di Barat gitu. Jadi kita harus membedakan mana budaya dan mana agama. Ya. Itu kan semua pakaian-pakaian itu ya bukan agama kan gitu. Yang namanya agama ya bagaimana kita berakidah dengan benar dan bagaimana kita berfikih dengan benar gitu. Dan Yes. satu lagi teman-teman, orang sini itu lebih aneh menurut saya orang Kristennya gitu. Karena di sini tuh banyak orang-orang Kristen yang ngucapin alhamdulillah, Oke. masya Allah gitu, insya Allah gitu. Ya mereka bilang ya kenapa kata mereka. Ini kan perkataan-perkataan bagus dan mereka Betul. pun orang-orang Mesir menyebut Tuhan mereka ya Allah. Jadi ya insya Allah jika Allah menghendaki ya masalahnya apa kata mereka. Ya. Ya saya pun ya cuma bisa mengiyakan kan karena itu ya kembali lagi itu bahasa Arab kan gitu. Dan di sini pun ya kalau kumpul-kumpul gitu apa namanya orang-orang Kristen di gereja ya syair-syairnya gitu kan Injil mereka ya pakai bahasa Arab kan gitu. Ada videonya Ya, betul. bisa kalian lihat nih. Oke, kita akan coba lihat ya. Ya seperti itulah. Nah, ini kalau di Indonesia malah dikira ini lagi ngaji. Iya, karena begini loh teman-teman. Di Indonesia ini kan kebanyakan mereka yang klaim ini itu adalah punya mereka gitu. Kayak hijab, ada yang bilang itu punyanya Muslim. Enggak, karena jauh sebelum Islam muncul, pemakaian hijab itu sudah ada. Termasuk seperti yang disampaikan tadi oleh saudara kita ini. Kayak sorban, kayak jubah dan sebagainya. Itu memang udah jauh dulu ya muncul itu pemakaian sorban, pemakaian jubah, pemakaian hijab. Ya baru Islam itu muncul kemudian gitu loh. Jadi ya apalagi soal bahasa Arab ya, ada yang mengklaim itu ya punya Islam juga. Aneh aja gitu kan, aneh aja. Bahasa nggak bisa dibedain dengan agama sih. Wah, ngeri juga. Oke, dasar botol ya dibilang sama teman-teman Kristuber gitu ya. Oke, lanjut kita sampai selesai ya dulu ini. Jadi ya kita harus tahu kan gitu. Betul. Bahasa Arab pun bukan punya Islam doang gitu. Yang mereka pun ya sama. Bahasa Arab itu kan ya bahasa mereka juga. Mereka menggunakan juga gitu. Ya. Ya seperti itulah. Intinya kehidupan di sini ya umat Kristen ya biasa-biasa aja sih. Mereka apa namanya bercampur ataupun bertoleransi dengan Muslim di Mesir maupun di Jazirah Arab pada umumnya ya aman-aman aja menurut saya. Yang saya lihat di Mesir ya. Toleransi mereka ya bagus-bagus aja gitu. Nggak ada perselisihan antara Muslim dengan Kristen. Bahkan mereka saling menghormati banget gitu. Oke. Nah, luar biasa ya. Jadi bukan saya yang bilang teman-teman, tapi saudara kita Muslim ada di Mesir juga mengatakan bahwa memang mereka-mereka yang Kristen itu mereka bertoleransi tinggi. Ya kan mereka saling menghargai satu sama yang lain. Dan masalah bahasa memang ya memang udah kebiasaan di sana, memang udah bahasanya di situ ya kan. Ya assalamualaikum juga diucapkan di sana oleh orang-orang Kristen. Ya kayak tadi kayak insya Allah gitu ya. Ya insya Allah dalam hal ini sebenarnya bagaimana rencana-rencana orang-orang Kristen ke depan gitu ya. Jadi itu insya Allah artinya kalau Tuhan memang berkehendak ya Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati. Tetapi kalau misalnya soal keselamatan itu bukan insya Allah lagi teman-teman. Itu udah pasti ya. Hanya saja seringkali kita sebagai manusia membuat kita ragu dengan apa namanya
apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga terkadang kita juga merasa masih belum pasti, yakin nggak ya masuk surga? Jadi sama aja kita juga berpikir, insya Allah mudah-mudahan. Padahal Yesus itu, Tuhan itu sudah memberi kepastian, pasti masuk surga. Hanya saja kita nggak bisa menjaminnya karena kita mungkin nggak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena memang hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa itu yang memang akan masuk surga. Tapi maksudnya memang udah duluan Tuhan kasih itu kepastian. Yang membuat tidak pasti itu adalah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang seringkali masih belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi saya pikir dari apa yang sudah disampaikan oleh brother kita ini dari Mesir sudah bisa membuat kita boleh mengerti, bisa membedakan mana yang agama dan yang mana yang budaya, teman-teman ya. Dan semoga saja banyak juga saudara kita Muslim yang menonton video ini. Dan teman-teman kalau boleh ini bagikan video ini agar mereka juga boleh mengerti bersama dengan kita semua. Oke, itu aja dulu untuk kesempatan ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.